Atlet bulu tangkis Indonesia gugur berjamaah di babak semifinal World Tour Finals 2024. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto gagal merebut kemenangan atas wakil Malaysia setelah bermain penuh perjuangan melalui rubber game. Berlanjut sabar karyawan Gutama Muhammad Reza Pahlavi Isfahani harus terhenti langkahnya dari wakil Denmark dan menutup harapan terakhir pada Jonathan Christie yang kembali menelan kekalahan atas wakil Denmark melalui pertarungan 3 game. Hasil yang didapatkan di turnamen final penghujung tahun ini menjadi cambukan keras bagi bulu tangkis Indonesia. Lagi-lagi gagal maning. Tentu saja kepengurusan baru PBSI menjadi sorotan badminton lovers untuk bisa melakukan kejutan tahun depan. Mulyo Handoyo, kepala pelatih, berkesempatan untuk langsung bertugas mendampingi skuad Indonesia berangkat ke BWF World Tour Finals 2024. Pastinya telah mencatat apa-apa saja yang harus dibenahi, baik dari segi atletnya sendiri maupun pelatih yang nantinya ditunjuk untuk mempertajam skill atlet di setiap sektor. Mulyo sudah melihat kondisi dan tim bulu tangkis Indonesia di turnamen finals ini. Sayangnya hasil yang ditorehkan atlet Indonesia tidaklah maksimal. Maka PR besar bagi PBSI dan Mulyo sendiri untuk meracik komposisi pelatih. Ya, harus diakui, bulu tangkis Indonesia mengalami masa suram dalam 2 tahun terakhir. Puncaknya saat Asian Games 2023 dan Olimpiade Paris 2024 yang digadang-gadang menjadi andalan meraih emas. PBSI gagal di Hangzhou dan hanya meraih 1 medali perunggu di Paris melalui Gregoria Mariska Tunjung. Taufik Hidayat yang kini punya peran sentral pada kepengurusan PBSI periode 2024-2028 membawahi bidang prestasi pelatnas yang diduduki Eng Hian dan tim pelatih Mulyo Handoyo ingin menempa atlet agar lebih disiplin. Tak ingin seperti sebelumnya di mana atlet seenaknya ingin agar maunya diikuti. Bagi Taufik justru atlet yang harus mengikuti pelatihnya. Taufik tak ingin memanjakan atlet sehingga prestasi bisa lebih ditingkatkan. Saya, Eng Hian Mulyo, keputusan nanti atlet dan pelatihnya siapa, sekarang satu komando, satu perahu. Dalam arti pemain dan pelatih harus butuh PBSI. Bukan yang kayak kemarin kan PBSI yang butuh atlet. Pemain mau apa dikasih, penjagaannya juga kurang. Mudah-mudahan kedepannya mereka satu perahu, pemain mengikuti pelatihnya. Atlet dan pelatih ini memang butuh PBSI, supaya mereka juga harus tahu betul perihal hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Nah, mengubah pola pikir atlet yang berada di pelatnas adalah salah satu PR yang harus diperbaiki. Atlet yang masuk pelatnas harus terus bekerja keras. Bulu tangkis saat ini seolah kehilangan tajinya. Pernah begitu gemilang, begitu dielu-elukan dan begitu disegani dunia. Kini menjadi sesuatu yang tampak biasa dan tak lagi mengagumkan. Terakhir diperkuat pada era emas, Kevin Sanjaya, Marcus Fernaldi Gideon versus Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Sayangnya kedua pasangan ini memutuskan untuk gantung raket. Ganda putra tak lagi jadi monster dan raja podium. Kedua kekuatan pasangan ini bakalan sulit ditemukan di generasi selanjutnya. Sementara untuk sektor tunggal, baik tunggal putra maupun putri, masih dengan orang yang sama. Sepertinya mulai menurun performanya, sehingga dibutuhkan generasi penerus yang lebih moncer. Tahun 2025 adalah tahun mengawali kepengurusan baru dengan semangat baru. Pastinya harapan digantungkan banyak pada federasi yang akan melakukan gebrakan baru melalui sistem kepelatihan. Penegasan kepada atlet akan ditunggu hasilnya. Sudah saatnya bulu tangkis Indonesia berjaya, lebih garang dan mematikan. Kita nantikan kolaborasi Taufik Hidayat, Eng Hian dan Mulyo Handoyo membawahi para pelatih dalam mempertajam performa para atlet.